saya pun sebagai paguyuban supporter tentunya kecewa betul ya dengan kejadian gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi ini ada suatu hal yang benar-benar ditutup-tutupi oleh PSSI. Yang saya melihat bahwa pertama pasca Kanjuruhan itu kan PSSI harus melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan ya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, lalu juga pembangunan supporter. Itu yang belum dilakukan oleh PSSI hingga saat ini. Kita lihat sendiri bahwa kemarin belum lama ini di Persib ini ada ribut-ribut dengan Persis Solo ketika bertanding lawan Persis Solo ya, sampai lempar-lemparan bangku stadion. Ini kan bukti bahwa supporter ini tidak menjadi perhatian utama dari PSSI. Karena ini kan simpang siur, ada yang ngomong Kanjuruhan, ada yang ngomong Israel, ada yang ngomong karena ketidaksiapan infrastruktur. Jadi yang mana publik itu kan butuh tahu apa sih masalah sebenarnya. Kita lihat dari surat FIFA mengenai pembatalan U20 Indonesia dengan pembatalan U17 di Peru. Itu kan nada dari surat FIFA sangat berbeda sekali. Bagaimana di surat U20 Indonesia itu sangat ambigu. With the current circumstances. Ya apa circumstancesnya? Definisi konteks mana politik dan olahraga yang dipisahkan? Padahal keduanya itu menjadi satu sebetulnya ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang adalah ya tadi ya, kita perlu transparansi. Ini pelajaran buat kita semua, ya, buat publik, terutama penyelenggara, pemerintah maupun PSSI. Ini pembelajaran. Ya, dan tadi Pak Presiden sudah membuat seruan kan, selain melobi juga membuat peta biru ya, roadmap sepak bola nasional. Nah, dalam membuat peta biru ini juga harus jelas. Jangan peta biru yang versinya milik PSSI doang tuh. Halo, selamat siang Sobat Uta. Kembali lagi kita di acara Uta Bicara Bola. Hari ini di bulan penuh berkah ini sudah hadir bersama kita 3 orang hebat di sini untuk bicara mengenai sepak bola Indonesia saat ini. Izinkan saya Panji untuk memandu acara hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, di sini sudah ada Bapak Brian Matthew selaku Wakil Rektor 2 dari Universitas 17 Agustus. Kemudian ada Bapak Maestra Budiasa selaku Direktur Pusat Studi Komunikasi Olahraga Bung Karno. Selamat datang Pak di Uta Bicara. Kemudian ada Bapak Ignatius Indro selaku Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Nah, ini udah di mana aja nih sebenarnya gambarnya nih, tapi tetap kita akan kulik lagi apa aja nih masalah-masalah yang kita hadapi di persepak bolaan Indonesia. Oke, buat bapak-bapak yang ada di sini, Piala Dunia U20 kita gagal Pak. Ya, mimpi-mimpi anak-anak muda kita nih mau nginjek ke Piala Dunia juga akhirnya harus buyar. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi masalah utama dalam sepak bola Indonesia saat ini nih Pak? Yang akhirnya salah satu kegagalannya adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Ya, kalau saya melihat, saya pun sebagai paguyuban supporter tentunya kecewa betul ya dengan kejadian gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi ini ada suatu hal yang benar-benar ditutup-tutupi oleh PSSI. Yang saya melihat bahwa pertama pasca Kanjuruhan itu kan PSSI harus melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan ya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, lalu juga pembangunan supporter. Itu yang belum dilakukan oleh PSSI hingga saat ini. Kita lihat sendiri bahwa kemarin belum lama ini di Persib ini ada ribut-ribut dengan Persis Solo ketika bertanding lawan Persis Solo ya, sampai lempar-lemparan bangku stadion. Ini kan bukti bahwa supporter ini tidak menjadi perhatian utama dari PSSI. Ini adalah proses transformasi, tapi ini tidak berjalan. Nah, setelah itu ini berusaha ditutup-tutupi oleh PSSI. Entah kenapa, kalau saya sih melihatnya bahwa karena masih banyaknya orang-orang lama di tubuh PSSI gitu. Misalnya contohnya adalah pelaksanaan Impres nomor 3 tahun 2009 yang tidak
ya tidak berjalan sama sekali. Ini kan sebenarnya domainnya dari Menpora. Sementara Menpora saat itu sekarang jadi Waktum PSSI. Apakah ini juga ditutup-tutupi gitu ya kegagalan ini, lalu juga dan dramatisasi ini jadi agak lebay. Lebay dalam artian pakai pita hitam, pakai kiriman bunga yang begitu banyak gitu, terus juga lilin-lilin lah gitu. Ini terus saya sih melihat bukannya PSSI harusnya meredakan polemik yang terjadi, dia malah manas-manasin gitu loh. Terutama dengan misalnya pernyataan dari Arya Sinulinga gitu ya untuk melemparkan tanggung jawab ini. Dan pembatalan ini saya pikir udah terjadi, udah lama gitu, udah diputuskan lama oleh FIFA, cuma nggak diungkapkan ke publik. Nah, dilakukan drama-drama ini untuk menutupi kesalahan dari PSSI yang sebelumnya gitu. Kita tahu Pak Erick baru sebulan, tapi kan dia nggak usah juga nutupin kesalahan PSSI yang lama dong gitu. Nah ini yang terjadi dan ada isu juga bahwa kita diganti menjadi Piala Dunia U17 gitu misalnya. Ini deal ini sebenarnya sudah terjadi, cuma kenapa belum diumumkan gitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang saya pikir PSSI ini gak fair nih untuk perebutan. Nanti mungkinnya Pak Erick pengen jadi RI 1 lah, RI 2 nggak tahu gitu. Tapi kenapa ditutup-tutupi segala sesuatunya yang masalah transformasi sepak bola ini sehingga polemik itu begitu keras di masyarakat. Saya pikir itu dulu sih. Pak Brian setuju Pak apa yang disampaikan oleh Pak Indro atau punya pandangan lain terkait hal ini? Saya setuju mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Indro tadi. Mengenai Piala Dunia U20 ini, ya jangan terlalu didramatisir. Ini kan seolah-olah ini karena ada isu politisasi, ini ada isu mengenai karena ini kan simpang siur. Ada yang ngomong Kanjuruhan, ada yang ngomong Israel, ada yang ngomong karena ketidaksiapan infrastruktur. Jadi yang mana? Publik itu kan butuh tahu apa sih masalah sebenarnya. Kita lihat dari surat FIFA mengenai pembatalan U20 Indonesia dengan pembatalan U17 di Peru. Itu kan nada dari surat FIFA sangat berbeda sekali. Bagaimana di surat U20 Indonesia itu sangat ambigu. With the current circumstances. Ya apa circumstancesnya? Apa yang menyebabkan itu dibatalkan? Sementara di Peru U17 disampaikan kita mengharapkan kolaborasi lagi ke depan, penyelenggaraan turnamen lagi ke depan di Peru. Nah jadi sebenarnya kenapa itu bisa beda? Karena kegagalan menyelenggarakannya sama. Di Peru disebutkan dengan detail masalahnya apa, kenapa dibatalkan. Kok di Indonesia tidak? Ada apa sebenarnya? Itu yang kami harapkan. Tolong dibuka dong surat dari FIFA itu. Apa sih penyebab sebenarnya? Kan karena publik butuh tahu untuk menghentikan dramatisir ini. Itu dari saya. Oke, kalau Pak Maestra Budiasa Pak, mungkin ada pandangan lain atau setuju nih Pak dengan Pak Brian dan Pak Indro? Ini kita sama lah semua setuju ya dengan kasus peristiwa ini ya. Tapi mungkin saya melihatnya dari tadi seperti Pak Indro mengatakan dan juga Pak Brian dramatisasi. Ada apa sebetulnya dengan kegagalan atau tidak jadinya kita dihapusnya oleh FIFA ya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Kalau saya melihatnya dari sisi ini sebetulnya kegagalan dari apakah semua pihak yang berkaitan dengan U20 ini dalam menyampaikan pesannya kepada publik. Karena penyampaian pesan kepada publik yang langsung mengatakan dengan tegas bahwa menolak Israel misalnya dalam peristiwa ini yang kemudian membuat kaget semua pihak dan akhirnya menjadi polemik dan akhirnya muncullah ada pernyataan politik dan olahraga dipisahkan dan sebagainya. Tetapi ya tadi tidak utuh. Apakah hanya faktor itu misalnya? Apakah mungkin ada faktor lain? Nah ini juga perlu penjelasan kepada publik. Dan sampai hari ini pun juga ya seperti beberapa tokoh-tokoh ya Pak
Pak Koster, Pak Ganjar yang sempat menyatakan menolak Israel dan sebagainya itu juga sama. Ketika ditanya lebih detail, ya saya hanya ngikut dari atas, ya kan? Dari semua tidak ada kejelasan pesan, ya, dan membuat publik akhirnya menjadi bertanya-tanya ada apa, dan ya itu kenapa akhirnya kita lihat kekecewaan begitu besar ya di kalangan pencinta sepak bola dan sebagainya. Nah, tapi juga pernyataan yang menyatakan olahraga dan politik itu harus dipisah. Ini juga ambigu, sangat paradoks kalau saya lihat. Ya, paradoks kenapa? Karena ya kita lihat statement presiden misalnya. Di awal mengatakan konstitusi, prinsip politik. Kemudian di tengah adalah bicara tentang Israel ya, ikut itu tidak diduga gitu ya. Nah, ini juga perlu ada kejelasan. Terutama berbagai pihak ya, kejelasan tentang definisi konteks mana politik dan olahraga harus dipisahkan. Padahal keduanya itu menjadi satu sebetulnya ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang adalah ya tadi ya, kita perlu transparansi. Ini pelajaran buat kita semua, ya, buat publik, ya, terutama penyelenggara, pemerintah maupun PSSI. Ini pembelajaran, ya. Dan bagi Pak Presiden sudah membuat seruan kan, selain melobi juga membuat peta biru ya, roadmap sepak bola nasional. Nah, dalam membuat peta biru ini juga harus jelas. Jangan peta biru yang versinya milik PSSI doang gitu. Peta biru itu harus ada 3 yang harus terlibat di situ. Institusi itu ya lembaga, PSSI dan sebagainya. Kedua, atlet dan ofisialnya, pemain dan ofisial. Dan yang ketiga ya ini, teman-temannya Bung Indro, supporter juga harus ada dalam satu ekosistem itu roadmap. Jadi dalam roadmap itu 3 ekosistem itu menjadi satu, jadilah roadmap persepak bola nasional yang bisa berubah. Mungkin dari saya itu dulu. Oke. Padahal kalau bicara politik dan sepak bola, bahkan waktu di Pantai Gading aja Pak, dengan Didier Drogba aja bisa menyatukan perang saudara ya, gitu ya di Pantai Gading ya. Jadi emang nggak bisa dipisahkan gitu aja ya fenomena-fenomena itu. Oke, berarti bicara transparansi, bicara nggak jauh juga dengan kualitas nih Pak berarti kan. Nah, menurut bapak-bapak nih, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi dari kualitas sepak bola di Indonesia ini? Pak Brian mungkin Pak, boleh Pak duluan. Iya, kalau di saya mungkin saya melihat kalau di kualitasnya adalah satu, selain memang di usia muda kita bisa melihat lah bagaimana progres usia muda hingga ke senior pemain-pemain kita, bagaimana mereka bisa gemilang di timnas muda, begitu di timnas senior bahkan mereka tidak bisa berkompetisi dengan baik, dengan selevel. Seperti contohnya Evan Dimas dulu ketika kita di Piala Asia 2000 itu yang kita ketemu dengan Korea Selatan U16 ya, U19 dengan Korea Selatan, dia bisa bermain dengan sangat baik. Timnas kita bisa bersaing dengan Korea Selatan. Tapi kita lihat sekarang ketika di timnas senior, pemain yang sama tapi dengan yang satu, di Hwang Hee-chan ya, Hwang Hee-chan sudah bermain di Liga Premier Inggris, sementara Evan Dimas ya masih di sini-sini aja di Liga Indonesia. Dan kita bisa lihat progresnya seperti apa, bagaimana perbedaan kualitas yang sudah sangat jauh terjadi di sana. Sebenarnya jadi di sana ada gap antara bagaimana bakat itu ditransformasi menjadi skill murni, karena ada suatu tahap di mana bakat itu sudah tidak lagi bisa menjadi tolok ukurnya sendiri untuk bagaimana timnas kita secara keseluruhan bisa berbicara di dunia internasional. Di sana dibutuhkan kerja keras, di sana dibutuhkan adanya penghitungan nutrisi, penghitungan jumlah olahraga, massa otot, VO2 max. Sehingga di sana sport science itu menjadi suatu hal yang berbeda, di mana kita bisa lihat bagaimana pemain muda timnas Korea bisa ditransformasi dari dulu yang kalah dari timnas Indonesia. Kita bisa lihat sekarang menjelma menjadi suatu hal yang menjadi impian bagi anak-anak muda yang dulu ini sekarang udah senior ini. Oh, dulu saya bisa menang lawan mereka, kok sekarang seperti tidak tergapai. Nah itu ada gap di sana. Selain itu, liga kita juga harus bisa berubah, manajemennya,
bagaimana mereka beroperasi. Karena pada dasarnya dengan liga yang baik, kita bisa menjadi ada satu jaminan untuk klub-klub yang memang berasal dari negara yang lebih maju olahraganya. Oh, ini dari liga. Contohnya kayak Liga Korea. Oh, ini dari Liga Korea. Saya udah tahu liganya, saya udah tahu kualitasnya, saya udah tahu bagaimana mereka membina pemain-pemain mudanya. Saya tertarik, saya mau ambil nih. Itulah kenapa dari Korea dan Jepang banyak sekali pemain-pemain yang mulai berkarir di luar negeri, mulai berkarir di Inggris, di Jerman, di Italia. Sekarang juga China sudah mulai mengekspor pemainnya ke Eropa. Nah, Indonesia harus bisa memikirkan bagaimana dari mereka bisa untuk bertransformasi mengikuti yang lain. Jangan sampai sekarang Kamboja sudah merilis roadmap mereka. Ini dulu negara yang menjadi lumbung gol kita. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia rela melihat bagaimana Kamboja nanti yang dulu lumbung gol ini bisa menjadi suatu momok sama seperti Vietnam, Thailand dan juga Malaysia? Nah, itu yang harus dipikirkan bersama, terutama oleh para stakeholder persepak bola Indonesia. Mau dibawa kemana sih ini persepak bola kita? Itu mungkin dari saya. Pak Mesa setuju bahwa kualitas sepak bola kita ini punya gap yang begitu jauh, Pak, dengan liga atau negara lain? Ya, pada prinsipnya ya hampir sama tadi ya, apa yang bilang Brian. Memang kita ada banyak persoalan terkait dengan hal tersebut ya. Banyak faktor dan banyak persoalan yang membuat kualitas sepak bola kita itu sangat dianggap dia masih di bawah, ya masih belum ada kemajuan lah gitu ya. Ya, saya nanti tadi seperti saya tadi bilang di awal tuh bahwa tentang 3 ekosistem itu, manajemen, pemain, atlet, official dan supporter itu harus menjadi bagian. Dari sisi manajemen misalnya, ini dari mulai sekarang, ini mungkin bisa menjadi bahan pembuatan roadmap misalnya ya. Untuk manajemen itu harus benar-benar dikelola dengan cara-cara yang tadi seperti Pak Brian bilang ya, itu harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku di dunia, mau tidak mau. Oke, kita mencari untung di situ, kita mencari komersialisasi di situ, tetapi tetap dalam memanage itu harus benar-benar dilakukan secara profesional. Entah itu dari figurnya, apakah itu dari cara manajemennya, dari klub misalnya, itu juga harus seperti itu. Jangan seperti yang penting manajemen ini berjalan, yang kemudian bisa mensponsori liga-liga dan segala macam, tapi ternyata memanage secara organisasinya tidak kuat. Ada kelemahan di situ, sumber dayanya, sumber daya manusia. Kan memang perlu melibatkan asing misalnya, seperti naturalisasi di manajemen klub, ya silakan naturalisasi gitu. Sekalian supaya biar jelas kita membuat manajemen olahraga itu menjadi lebih baik. Jangan cuma pemain dinaturalisasi. Jangan cuma pemain, manajemennya dinaturalisasi juga kalau perlu. Kemudian dari sisi atlet, official, ya sama ya. Pola latihan, sainsnya itu harus lebih diperkuat. Jadi benar-benar jangan dilibatkan pemain itu dengan persoalan-persoalan manajemen. Ya, kita aja kemarin baru-baru ini udah tahu ada persoalan manajemen kan, Persikabo, pemain nggak dibayar, itu kan jadi persoalan lagi. Nah, ini juga harus selesai dulu urusan ini. Dan kemudian baru di liga, apakah 1, 2, 3 itu pelatih, official, pemain itu pelatihan itu sesuai dengan standar yang ada di internasional misalnya. Di Italia, Liga 1 mungkin berapa jam, Liga 2 berapa jam, itu diikutin aja pola-pola itu dan harus konsisten. Nah, yang terakhir di kalangan supporter, ya supporter coba diajak sebagai bagian dari klub itu juga. Jadi tidak seperti kesannya terpisah antara supporter dan manajemen dan atlet, sehingga tidak ada kesatuan satu kumpulan bersama. Nah, ini semuanya harus disatukan. Dilibatkan supporter dalam penentuan suara di dalam klub misalnya. Ditentukan misalnya dalam usulan-usulan pelatih, jadwal latihan dan segala macam.
termasuk mungkin naturalisasi manajemen misalnya segala macam, itu dilibatkan supporter. Nanti Bung Indro sendiri akan bisa bicara tentang bagaimana supporter nanti terlibat di klub itu. Sehingga kalau satu ini semua jadi utuh dan dikelola dengan sangat baik, ya mudah-mudahan aja ada sedikit pembenahan. Walaupun sekarang kita sudah ada ya dari sisi manajemen, sudah banyak orang yang ingin memanage klub bola. Ya tinggal sekarang profesionalitasnya dan sesuai standar tadi yang perlu dilihat, dikembangkan. Jadi harus adanya tindak lanjut yang jelas ya terkait peningkatan kualitas tadi ya, dari mulai infrastruktur, Pak Brian sampaikan, pemain dan supporter. Nah Indro nih, gimana Pak? Untuk yang mempengaruhi kualitas nih dari sisi supporter deh, terus buat tingkatinya tuh gimana Pak? Iya, pertama-tama saya sepakat sih dengan Pak Brian dan juga Bung Mesra ya, bahwa kita benar-benar harus ada roadmap, blueprint atau apapun itu. Kita misalnya membuat blueprint sepak bola Indonesia jangka pendek, menengah dan panjang. Kita bisa tiru itu Jepang tuh. Yang membuat itu target mereka 2092 untuk juara Piala Dunia kan. Tapi kemarin sudah kelihatan nih efeknya kan, bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin Jerman gitu kan di Piala Dunia. Nah, kita bisa meniru itu dan juga kita bisa menentukan cara-cara seperti apa yang untuk pengembangan sepak bola usia dini gitu misalnya. Kita mau niru cara Amerika ini melalui sekolah-sekolah formal. Gitu kan, sekolah formal. Sebelum masuk NBA mereka digodok tuh di NCAA gitu kan. Sebelum masuk MLS juga digodok di tingkatan universitas gitu. Dan tingkatan universitas ini wajib karena mereka juga harus dipacu terus tentang ilmu pengetahuannya gitu, nggak cuma skill dalam bermain olahraga gitu kan. Kalau meniru Amerika seperti itu. Kalau meniru Eropa, klub harus punya akademi gitu ya, akademi, dan ini juga ada turnamen usia dininya dilakukan secara profesional seperti yang Bung Mesa katakan gitu, secara profesional, secara manajemen. Ini seperti apa? Nah, dengan demikian kan catatan ini harus kalau misalnya kita benar-benar mengikuti cara Eropa, klub harus punya akademi. Jadi nggak semua misalnya selebritis lah ngambil klub, nggak cuma seperti itu gitu loh, gitu kan? Habis itu liganya bingung ya. Iya, gitu kan. Nah ini mereka juga harus memikirkan bagaimana membangun akademi di klub itu gitu. Itu dari sisi profesionalitas sepak bola. Sport science juga sangat dibutuhkan sehingga ketika misalnya orang-orang kayak Evan Dimas gitu ini mengalami penurunan kan terlihat di sport science gitu ya, penurunan, dan bagaimana cara memajunya di sport science tadi gitu, gimana meningkatkan gizinya lalu juga apanya gitu. Nah itu terjadi. Dari sisi supporter ini jangan jadikan supporter hanya sebagai objek gitu, dan jadikan sebagai objek. Selama ini seperti itu, bahwa supporter hanya diambil keuntungan dari penjualan tiket, penjualan merchandise. Tapi ada perhatian gak sih buat supporter gitu? Enggak gitu. Termasuk juga pembentukan presidium supporter yang dilakukan selama ini sangat elitis tingkatnya. Mereka cuma ngumpulin pimpinan-pimpinan elitis komunitas gitu. Tapi kan nggak sampai ke akar rumput gitu. Nggak seperti yang kita lakukan ya. Kita melakukan sosialisasi dan juga edukasi ke supporter, itu akar rumput langsung gitu. Nah ini yang tidak dilakukan untuk supporter. Edukasi itu sangat penting, termasuk juga bagaimana mengedukasi perangkat pertandingan untuk memberi jaminan dan kenyamanan supporter dalam menyaksikan pertandingan gitu. Nggak lagi tuh stewardnya ngadep malah ikut nonton pertandingan, enggak gitu. Benar-benar harusnya ngelihat ke penonton. Jadi siapa yang mulai ada provokasi ya ini bisa dicegah sebelumnya, dan hal itu bisa cepat menanganinya. Jadi jangan terus membiarkan supporter hanya dijadikan pengambil keuntungan aja gitu. Harus diperhatikan juga. Bahkan kalau kita lihat beberapa klub di luar negeri ini ada saham juga untuk supporter gitu kan. Arsenal udah melakukan itu gitu, kita saham untuk supporternya. Jadi kalau supporternya melakukan macam-macam dan klubnya disanksi, dirugikan, mereka merasa
dirugikan juga gitu. Karena kan gue punya saham nih di klub gitu kan. Klubnya di sanksi karena ulah supporter, ya merasa dirugikan. Nah kan yang diharapkan semakin profesional menuju seperti itu sih, Pak Panji. Tadi saya menarik nih pernyataan Pak Maestra terkait naturalisasi pengelolaan klub sepak bola. Nah ini kira-kira nih Pak, menurut Bapak nih, mana Pak klub yang bisa dijadikan acuan ya Pak ya, yang bagus nih dalam pengelolaan tata kelola sepak bolanya sehingga dia bisa berhasil dan mungkin kita bisa tiru Pak di Indonesia ini Pak, yang bisa menjadi acuan bagi klub-klub di Indonesia ini dalam tata kelola. Kalau klub sepak bola tentu liga-liga profesional, kalau mau yang jauh, liga-liga profesional Eropa itu bisa jadi contoh. Ya, apakah itu Barcelona atau MU segala macam yang sudah kita lihat mereka terlihat misalnya berhasil secara manajemen ya. Nah itu perlu tuh klub-klub itu melakukan studi banding atau ke sana atau meminta manajemen dari sana untuk manajemen kita. Kalau tingkatan Asia ya bisa ngambil contoh ya Korea, Jepang, J-League-nya itu yang cukup bagus juga. Atau yang mau lebih deket ya mungkin coba liga-liga Singapura atau Malaysia atau Thailand. Itu bisa jadi contoh untuk manajemen itu mengelola olahraga, mengelola tim sepak bola. Tapi juga yang paling penting adalah environment, suasana lingkungan di dalam manajemen itu sendiri. Saya jadi terpikir itu film di streaming tuh Ted Lasso. Ada film Ted Lasso tentang pelatih yang dia dari Amerika datang ke klub Inggris kecil namanya Richmond dan dia menggunakan pola-pola pendekatan psikologis yang lebih cair yang membuat suasana pemain bahkan sampai manajemen, bahkan dia ikut berkumpul dengan kebarbar kota kecil Richmond itu yang sehingga menumbuhkan suasana yang begitu menarik dalam satu klub sepak bola. Film Ted Lasso itu saya jadi melihat bagaimana kita bisa mengelola juga seperti model-model seperti itu. Artinya bukan harus seperti film itu, tetapi setidaknya suasana environment di dalam manajemen olahraga, di manajemen sepak bola antara tadi tiga ekosistem ini itu bisa sama-sama mempunyai kedekatan dan kehangatan, sama-sama punya rasa kepemilikan. Tadi Bung Indo sudah bilang, supporter merasa punya ini, tapi dengan suasana yang benar-benar memang suasana yang hangat. Dibangun suasana seperti itu dulu dari awal mungkin akan lebih menarik, ya. Akan lebih membuat profesionalitas bisa terjaga. Itu kalau kita melihat dari suasana di dalam. Tapi kalau mau lihat bagaimana mengelola, ya tadi kalau perlu ya kita pinjam dari sana kan, manajemen sana suruh menjadi naturalisasi di manajemen sini, selesai udah urusan gitu kan. Habis itu ya harus ngikutin, nah itu harus ngikutin pola-pola mereka juga kan. Ngurus PSSI juga. Ya kalau perlu ya. Biar kita nggak capek setiap mau ganti PSSI urusannya begini, politik lagi ya, ribut lagi yang akhirnya kita nggak akan selesai penanganan sepak bola Indonesia dan ya udah akhirnya hanya jadi euforia selebrasi sesaat saja yang ibaratnya gemes ya. Iya. Gemes tapi nggak masuk final. Gemes ternyata cuma sampai semifinal, jadi gemes doang gitu. Runner-up terus ini Iya, runner-up terus. Tapi kalau di Indonesia sendiri Pak, menurut Bapak udah ada salah satu klub yang mungkin udah mendekati gitu atau sudah bisa transformasinya udah bagus gitu? Saya rasa hampir semua klub sudah melakukan transformasi ya, pelan-pelan ya. Terutama klub-klub yang sudah established ya, yang Liga 1 yang besar-besar yang mungkin kayak saya hampir semua besar, Persija atau Persib atau Bali United ya, atau itu juga cukup. Tapi yang menarik sekarang itu adalah yang saya lihat adalah yang yang Cilegon itu, Rans itu ya. Ya di mana ada selebriti ya kan mencoba masuk ke situ dan lalu diikuti lagi kan, ada Prita dan pokoknya selebriti itu mungkin itu juga sebetulnya menarik. Artinya gini, sudah ada ketertarikan untuk menginvestasikan, untuk memberikan warna di sepak bola. Artinya kan sudah ada polanya, mereka itu kan sudah pola-pola seperti selebrasi kan, brandingnya semua sudah bagus. Nah pola itu sudah ada, tapi tinggal bagaimana tadi memanagenya lagi. Bagaimana membuat lebih profesional lagi, bagaimana semuanya itu. Jadi jangan cuman
Oke, investasi sudah ada besar banyak, tetapi ya nggak jalan-jalan, cuman brandingnya doang yang bagus, tapi ternyata klubnya nggak menang-menang gitu misalnya. Nah itu juga sayang gitu. Tapi pola seperti ini itu bagi saya sih sudah cukup oke gitu ya. Asalkan ya tadi memang niatannya untuk memajukan sepak bola ya, Bro Indro ya. Ya, kalau saya lihat sih klub yang mengarah ke sana itu baru Bali United sih kalau di Indonesia. Gitu. Sementara klub-klub yang lain kan masih banyak banget kendala gitu ya, masih banyak banget kendala. Kita lihat yang sudah IPO ya baru Bali United. Persija kemarin gagal untuk IPO gitu kan. Ini kan IPO masalahnya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap klub, makanya dia mau beli saham klub gitu ya. Bali United sudah cukup tinggi dan berhasil melakukan IPO, sementara klub-klub lain belum. Nah cuma kendalanya kalau menurut saya kita oke, kalau Bung Maestra melihat selebritis kita beli klub ini bagus gitu, tapi harusnya dia juga membuat misalnya akademi klubnya sendiri seperti apa, akademi sepak bola klubnya gitu, harus dibangun juga gitu, nggak cuma nyari untung dari ya. sepak bola tapi masalah akademinya nggak ada, keberlanjutannya nggak ada. Ini selalu kayak gini, habis itu kalau rugi jual, diserahin ke orang. Nah kan kenyataannya seperti itu gitu, banyak selebriti nyoba nggak untung ya udah jual atau melibatkan investor lain gitu, sehingga misalnya kayak Rans gitu melibatkan Kaisang, melibatkan juga sekarang yang jadi Menpora baru gitu kan. Nah itu kayak gitu. Nah ini yang saya pikir belum berjalan sih, Pak Panji. Oke. Pak Brian, gimana Pak tata kelola kita, tata kelola sepak bola kita ini? Setuju Pak dengan Pak Indro, Pak? Saya setuju dengan Pak Indro dan Pak Maestra. Tata kelola klub ini harus mulai dirubah perlahan-lahan. Bagaimana menuju profesionalisme dan juga klub-klub yang memang bisa berjalan secara mandiri dengan keuangan yang memang sudah tersistem dan terstruktur. Bagaimana ketika sebuah klub itu benar-benar mendorong liganya sendiri itu untuk bertransformasi. Karena ketika dari atas tidak bisa memaksa yang bawah untuk berjalan karena atasnya tidak mampu, dari bawah ini justru harus mendorong agar atasnya yang berubah. Ketika top down sudah tidak bisa dilaksanakan, yang di bawahnya ini harus bisa mendorong bahwa kami mau berubah, kami mau lebih profesional, kami mau bisa bersaing di Asia. Karena simpelnya sekarang saja untuk berbicara di level Asia Tenggara aja kita masih kewalahan, baik itu level timnas maupun klub. Kalau dulu kita bisa lihat Persipura bisa bersaing enggak 16 besar, enggak 8 besar waktu itu sempat masuk. Iya. Yeah. Kan? Zaman AFC. Iya, AFC zaman Bio Paulin dan kawan-kawan. Sekarang kemana misalnya? Itu yang harus mulai dirubah konsepnya. Bagaimana pemikiran bahwa oh yang penting klub saya itu menguntungkan, atau klub saya yang penting fans seneng, atau enggak yang penting saya bisa berkompetisi di Liga 1. Itu berubah bagaimana hingga menjadi bagaimana saya bisa bersaing di Asia, bisa bersaing di dunia, bagaimana saya bisa memprofesionalitaskan klub saya. Karena seperti yang disampaikan tadi, baru Bali United yang bisa sukses untuk masuk ke IPO. IPO itu kan lebih kepada seprofesional apa klub ini dikelola. Selain tadi yang disampaikan bagaimana kepercayaan publik, sehingga di sini apa menjadi masalah Persija? Kalau kepercayaan publik, kita tahu bagaimana militannya Jackmania. Ya kalau gitu apa masalahnya? Berarti ada something yang salah, ada sesuatu yang salah, yang bermasalah di sana. Itu yang harus kita sebagai supporter membantu untuk mendorong manajemen. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita juga mau tahu dong. Ini yang saya sampaikan, bagaimana kita mendukung klub secara radikal. Bukan radikal anarkis, tapi radikal bagaimana kita mau mendorong klub ini untuk maju. Ayo kita bareng-bareng nih, supporter udah kepengen kita bisa banyak bersuara di kancah internasional. Siapa sih yang nggak mau klub kebanggaan kita bisa, oh nih lolos babak grup Champions League, oh ini bisa bersaing nih lawan Jepang, lawan Korea. Tapi ya, awal mulanya dari profesionalismenya dulu. Seperti tadi disampaikan, artis banyak masuk, seperti
Ras Nusantara maupun Bekasi City, misalkan. Ya di sana publik sudah mau mulai untuk ini saya mau ada nih taruh kepercayaan saya di sepak bola, di industri ini saya juga mau bergabung. Tapi setelah itu bagaimana kelanjutannya, profesionalismenya? Karena kalau saya sendiri sebagai pecinta sepak bola, masa sudah banyak yang masuk, publik sudah mulai mau invest, investor udah mau invest, kayak gini-gini aja. Kita juga mau ada perubahan. Kita melihat negara lain berubah, kok kita nggak bisa berubah. Jangan sampai kita hanya mau investor ini juga hanya mau masuk ke sepak bola hanya untuk cari nama, ataupun karena karena saya punya uang, saya masuk nanti jadi kayak Chelsea si bully. Penting punya duit. Karena saya punya uang, saya beli semua pemain yang bagus-bagus. Habis itu ganti pelatih 3 kali satu musim. Itu yang harus kita mulai rubah, baik itu profesionalisme maupun tata kelola dari klub itu sendiri. Oke. Baik. Kemudian kita masuk nih Pak ke pembinaan usia dini. Nah, nggak lama kemarin Evan Dimas sempat sampaikan kesulitan dia waktu dia training di Barcelona adalah dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya dia nggak bisa komunikasi dengan yang lain, terus kena mental lah bahasanya gitu. Dan akhirnya dia ke performa larinya. Nah, di pembinaan usia dini ini selain dari sport science, pendidikan, menurut Pak Indro, apalagi Pak yang harus ditingkatkan ya dari klubnya juga nih Pak terkait dengan pembinaan? Ya itu tadi bahwa pendidikan itu tetap penting gitu untuk pemain sepak bola. Bagaimana meningkatkan skill tapi masalah IQ-nya nggak ditingkatkan, pendidikannya nggak ditingkatkan. Beberapa pemain timnas kemarin yang gagal jadi masuk Piala Dunia U20 itu kan berapa juga malah ada yang berhenti sekolah gitu kan untuk masuk ke timnas. Ya jangan seperti itu juga gitu, bahwa pendidikan formal itu tetap penting. Untuk bisa bahasa Inggris gitu misalnya itu kan melalui pendidikan formal gitu kan, harus menjadi perhatian. Makanya kalau gaya Amerika kan penggodokannya tuh di NCAA gitu kan, sebelum masuk NBA gitu digodok tuh di liga mahasiswanya gitu. Itu kan karena tetap harus mengutamakan pendidikan formal di situ. Nah ini yang sering dilupakan oleh baik pemain kita, baik klub kita, baik pengurus sepak bola lah gitu ya. Ini yang kurang menjadi perhatian sehingga untuk di lapangan itu tetap orang butuh kepintaran, butuh juga masukan ilmu gitu ya. Itu untuk melakukan segala sesuatunya di lapangan gitu. Banyak sekali kita lihat bahwa pemain-pemain kita punya fisik yang punya skill tapi bagaimana dia membaca situasi pertandingan nggak bisa gitu. Nah ini yang terjadi sih sejauh ini gitu, karena pendidikan ini agak diabaikan lah oleh mereka. Jadi saya pikir harus menjadi sasaran utama juga, bahwa ini jalan yang berkesinambungan nih antara pendidikan dan juga skill berolahraga. Seperti itu. Pak Brian gimana Pak? Ya, pada dari saya selain ditambah memang pendidikan formal itu penting, banyak hal yang memang harus dirubah dari bagaimana cara pikir anak-anak muda kita, dimana banyak sekali kasus yang terjadi sudah keluar negeri nggak betah karena nggak ada orang Indonesia lain, homesick. Itu kan yang terjadi kalau kita lihat di banyak pesepak bola internasional kita yang memang punya kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Contohnya seperti dulu Bambang Pamungkas punya kesempatan di New Zealand, nggak betah karena saya homesick, nggak betah di sana. Seperti juga contohnya para pemain dari SAD dulu di Uruguay. Sehingga memang ini penyakit dari pemain-pemain dari terutama Asia Tenggara. Memang ada ketimuran kita, memang dekat dengan keluarga. Tidak ada masalah di sana. Tapi bagaimana kita mentransformasikan homesick kita itu menjadi sebuah pemicu semangat untuk berkarir di luar, bukan menjadi
suatu hal yang malah menarik kita mundur. Karena gampangnya pemain Argentina, pemain Spanyol itu kan juga satu negara dengan budaya yang kekeluargaan. Tapi bagaimana mereka bisa mentransformasikan rasa kangen rumahnya itu, saya mau sukses nih, supaya nanti ini keluarga saya yang saya bawa ke sana. Nah itulah semangat yang harus sebenarnya, bagaimana cara kita menyalurkan perasaan kita dengan mentransformasikan itu menjadi suatu kelebihan di lapangan, jadi pemicu lebih. Selain itu seperti disampaikan juga oleh Mas Indro tadi, pendidikan formal itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain hebat itu di luar sana mempunyai gelar semua, gelar secara akademik ya. Del Piero, Pirlo sendiri S3 maksudnya. Karena selain memang skill bagaimana kaki kita bisa mengolah bola, dibutuhkan juga karena sekarang permainan sudah lebih cepat. Split second decision itu menjadi hal yang penting, dan kecepatan berpikir itu hanya bisa dilatih oleh edukasi formal di sana. Sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan visi permainan pemain di lapangan, ide-ide kreativitas itu di lapangan. Bagaimana kalau misalkan ini musuh pakai parkir bis atau istilahnya, kita tembusnya gimana nih? Karena kan itu dibutuhkan pengamatan situasional di lapangan, yang memang pemain itu harus bisa menyadari sendiri, nih gini nih, nih saya harus seperti ini. Nah itu semua pendidikan formal, bukan insting. Karena bakat itu tidak berperan di sana. Bakat itu hanya bagaimana mengolah bola, bukan bagaimana cara berpikir strategis. Nah itu yang harus mulai disadari di Indonesia. Harus mulai dibiasakan bahwa pendidikan formal itu bukan nomor 2, itu adalah suatu hal yang nomor 1. Bagaimana ketika pemain SAD pun ketika di Uruguay sana, mereka diwajibkan untuk berlatih dan juga sekolah formal di Uruguay. Itu juga harus diterapkan di Indonesia. Bagaimana mereka ketika mereka mau bermain sepak bola, mereka berlatih paginya atau sorenya, tapi pendidikan formal ini tidak boleh ditinggalkan. Karena ini dasar bagaimana mereka menjalani hidup ke depan, dan juga bagaimana mereka mengeksekusi instruksi pelatih di lapangan. Itu menurut saya. Berjalan beriringan semua. Oke. Nah karena kita lihat kemarin kan Pak, efek dari gagalnya Piala Dunia kan ada beberapa pemain yang mengeluh kan, wah saya udah nggak sekolah, ini harus gimana gitu kan. Nah Pak Maestra, ya kita udah lihat Pak ya, kan Egy Witan balik Pak ke Indonesia. Dulu ada wonderkid namanya Samsir Alam juga, akhirnya nggak berhasil Pak. Seberapa penting Pak pembinaan usia dini nih Pak, terkait tadi menyangkut dengan pendidikan, kemudian sport science-nya, dan ya lain-lain Pak, untuk sepak bola Indonesia ini Pak? Ya penting ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Indro dan Pak Brian. Tapi yang juga perlu lihat lagi, pembinaan usia dini ini kan sebetulnya kan sudah pernah dipelopori juga ya kalau nggak salah oleh Liga Kompas itu ya, dan kemudian ikut Liga Danon, selanjutnya ada maaf ke sponsor ya, tapi ikut Liga Danon dan sebagainya. Saya rasa hal-hal seperti itu harus juga diseringkan, makin dimasifkan. Ikutlah lomba-lomba internasional tingkatan SD, SMP, SMA. Dari situ baru akan terlihat kualitas. Kalau kita memang standarnya ingin mengikuti mana, kita misalnya ininya ke Eropa, Italia misalnya, ya udah kirim ke sana. Atau karena sekarang ada Sintayong Korea, coba lihat kompetisi ke negara Korea misalnya. Itu dari sisi yang dini untuk yang tingkatan nasional. Klub juga begitu. Klub ini kan uangnya banyak nih, dia banyak menghabiskan sampai miliar, bahkan sampai triliun untuk membuat sepak bola. Coba sisihkan untuk atlet-atlet yang berpotensi, itu kerjasama dengan klub-klub juga di luar negeri, akademi MU misalnya, akademi Barcelona misalnya, ajak kerjasama bareng, pertukaran pemain 6 bulan di sana, itu juga harus diintenskan. Perlombaan antar klub juniornya dengan klub kita juga harus diintenskan. Jadi anggaran dana manajemen klub sepak bola itu juga bisa tersalurkan ke hal yang seperti itu.
sehingga kebiasaan adaptasi para pemain dengan situasi di sana dengan sini itu akan lebih kelihatan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk ketika timnas lalu ikut latihan kayak ada kemarin tuh yang di TV tuh Garuda yang di setengah kompetisi di Italia apa di mana ada kan di Eropa itu kan. Oh iya. Nah, itu Di juga Mola itu ya. di Inggris ya, di Mola itu kan ada kan di Inggris. Pola-pola itu harus sering dilakukan. Iya. Apakah oleh klub ataukah oleh PSSI timnas itu harus intenskan karena pasti ada anggaran untuk itu. Dan kalau masalah anggaran kan bisa dikerjasamakan dengan pihak di sana. Misal di Inggris kita dengan PSSI dengan FA ya, Inggris dengan FA kerjasama itu pasti ada lah pertukaran anggaran pasti ada itu. Itu harus berani melakukan terobosan seperti itu sehingga ini dan juga ini ya jangan yang tingkatan lebih desa lagi kayak tarkam itu juga sekarang jangan dikomodifikasi lagi oleh partai-partai politik bikin liga sepak bola antar desa antar kampung tapi ternyata bukan nyari potensi malah buat nyari suara gitu artinya kalau mereka ingin melakukan mencari potensi ya udah partai-partai itu misalnya oke, ada tangan ke bawah nih sekarang untuk menjangkau tingkatan yang paling kecil desa dan segala macam itu oke, kita kesampingkan tuh adalah urusan politisasi atau politik tapi dia ada niat ya ambil dong yang terbaik kasih ke PSSI kasih ke Menpora atau ke kemana sehingga itu bisa berjalan artinya ekosistem kaderisasi di sepak bola itu bisa berjalan dengan maksimal kalau masih kayak sekarang terpecah-pecah sendiri begini ya mungkin agak susah ya menurut ya Iya, apalagi kan sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha kita yang punya klub di luar negeri kan, gitu kan, ada Tranmere Rovers itu orang Indonesia, Inter Milan ya. Inter Milan, Como itu kan juga milik klub Jarum. Ini kan bisa dimanfaatkan harusnya, gitu kan. Ini yang seharusnya kan itu oke, pemain kita nggak bisa main misalnya di Liga Inggris karena ada aturan di Liga Inggris mesti 80 peringkat 80 yang bisa masuk ke Liga Inggris pemain-pemain. Tapi kan kalau di divisi Tranmere Rovers itu divisi 4 Inggris masih bisa lah gitu kan. Kalau misalnya pemain-pemain kita uji coba di sana, latihan di sana, akademi di sana, itu nggak masalah. Di Como juga seperti itu gitu, bisa berlatih di sana. Paling nggak memiliki mental yang benar-benar bagus di sana. Gitu. Dan fokus pada sepak bola ya, Iya. tentunya ya tidak dengan hal lain. Ya kalau misalnya yang pendidikan formal pentingnya kan karena ini adalah jaminan masa depan juga buat mereka gitu ya. Kita contoh aja deh sebenarnya pelatih-pelatih top gitu kan rata-rata bukan pemain-pemain yang bersinar ya. Lebih banyak pemainnya biasa aja tapi ketika pelatih mereka bisa luar biasa. Pep Guardiola itu juga di Spanyol di Barcelona juga bukan yang bintang banget. Jurgen Klopp juga seperti itu, klubnya apa sih mains gitu, nggak ngetop tapi dia pelatihnya aja pas kita melatih kan, karena kan tuh intelijensi mereka itu sudah terus diasah gitu ya, ketika mereka jadi pemain walaupun bukan jadi pemain bintang. Dan juga menambahkan kitanya sendiri tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kita tuh hanya di level bawah dari liga-liga profesional yang memang sudah top dunia. Contoh ketika waktu itu Luis Milla menyampaikan bagaimana begitu ditanya bagaimana kualitas Liga Indonesia, kita hanya setara Liga divisi 5 masa di Spanyol. Ya kita bukan jangan marah, itu kritikan. Kalau memang manajemen ataupun pemangku kepentingan sepak bola Indonesia kesal dengan opini itu, dibuktikan. Kita enggak kok di sana. Nih kita buktikan nih level kami. Dengan mengirim misalkan, seperti rencana Pak Jokowi katanya ya, kita akan bentuk satu tim khusus U20 dari tim ini agar bisa bermain terus bersama, akan menjadikan sebuah tim. Coba dikirim. Dulu kan Mas Fani pernah ngelakuin itu kan, Famos Indonesia ngirim ke Spanyol. Kayak gitu. Bisa bersaing nggak di sana? Di sana kan fakta-fakta, bukti-bukti itu kan terpaparkan dengan jelas. Di level mana sih sepak bola kita? Seperti disampaikan juga oleh Mas Indro tadi. Bisa tidak kita bersaing di Tranmere Rovers divisi 4 Inggris? Bisa tidak pemain kita bersaing di sana? Kita lihat Elkan Bagot dia bisa banyak bersuara di klub dia di Cheltenham, Gillingham,
dan juga di mana dia pusat itu saya lupa itu. Mereka bisa bersuara. Ipswich Town. Dia bisa bersuara, dia bisa perform di sana. Yang lain bagaimana? Karena kita lihat sendiri bagaimana ketika timnas bermain, dia bertahan seorang diri yang benar-benar perform. Nah, kemana pemain Indonesia lainnya? Kita lihat Asnawi Mangkualam, dia bisa banyak berbicara di Liga 2 Korea. Nah, tapi yang lain kemana? Ini yang dibutuhkan. Jangan kita menutup diri dari kritikan. Dari bagian kritikan itu menjadi suatu pemicu agar kita bisa bangkit untuk maju ke depan. Oke, Pak Brian. Nah, Pak Brian nggak ada ketertarikan Pak beli klub Liga. Canda Pak. Selama kondisi masih seperti ini, agak sulit untuk masuk ke sepak bola. Kenapa? Karena liganya sendiri kita tidak ada kejelasan. Ini kita masih belum tahu nih kemana Pak Erick Thohir mau membawa sepak bola kita. Yang dia bilang dia bawa blueprint Garuda mendunia. Seperti apa sih Garuda mendunia? Tolong dong, sebelum dikasih tahu juga ke kita, terutama ke stakeholder sepak bola, seperti apa sih yang Bapak maksud Garuda mendunia itu? Kenapa disebut Garuda mendunia? Berapa tahun ini proyeksi dari blueprint ini? Karena kan publik juga butuh tahu. Jangan hanya digaungkan, oh ini saya udah siapkan Garuda mendunia apa isinya? Kita butuh tahu. Jangan kasih publik drama yang lain lagi. Kasih kita bukti nyatanya, faktanya, oh ini loh rencana kita. Karena itu kan yang ditunggu-tunggu oleh pencipta sepak bola di Indonesia. Sehingga bagaimana liga kita sendiri, timnas kita bisa dioperasikan dengan baik, bisa transformasikan menjadi suatu hal yang memang bisa ada masa depannya nanti. Baik Pak, masuk ke blueprint tadi ya Pak ya. Nah, kita sampai di penghujung acara nih Pak. Kita udah bicara blueprint, lain-lain pembinaan usia dini, bahkan tadi gagalnya Indonesia sampai Piala Dunia. Nah, masuk ke closing statement dari masing-masing Pak Brian, Pak Indro, dan Pak Maestra. Kira-kira apa nih Pak yang diharapkan dari pengelolaan infrastruktur, mungkin dari pelatih ataupun dari investasi yang ada masuk ke dalam klub yang ada di Indonesia terkait dengan transformasi yang ada di sepak bola Indonesia itu sendiri? Mungkin dari Pak Indro, Pak, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya ini yang harus terbuka oleh PSSI ya. Surat dari FIFA itu menyatakan kita batal itu kenapa, gitu ya. Ini harus menjadi acuan juga bagi kita untuk bagaimana melakukan transformasi sepak bola Indonesia gitu. Kita mungkin nggak bisa menyalahkan misalnya Kementerian PUPR gitu ya untuk membangun stadion gitu ya, membangun stadion, karena tak harusnya tahu standar FIFA itu seperti apa. Ya kalau nggak Menpora, PSSI gitu kan. Cuma dua itu aja yang makanya Inpres yang begitu bagus, Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola tidak jalan. Itu tanggung jawab Menpora sebenarnya. Gitu. Yang sekarang jadi wakil ketua umum PSSI. Nah, ini yang harus dibuka ke publik. Gitu. Apa sih yang menjadi faktor utama kegagalan kita? Gitu. Apakah memang hanya isu Israel gitu menjadi kegagalan kita, atau banyak sekali nih transformasi yang tidak berjalan yang sehingga menjadikan alasan bagi FIFA membatalkan kita menjadi tuan rumah? Ini yang harus dibuka ke publik agar kita tahu transformasi seperti apa yang harus dijalankan, infrastrukturnya seperti apa, gitu kan. Kalau mau standar FIFA, ya jelasin dong standar FIFA yang seperti apa, gitu. Tempat pelatihannya, tempat infrastruktur lainnya, gitu. Misalnya kendaraan umum, parkir, itu memang seperti apa. Lalu masalah kanjuruhan, gitu. Ini pasti masih menjadi perhatian FIFA, gitu kan. Keputusan pengadilan yang dari 6 tersangka sekarang sudah jadi terdakwa, cuma 3 yang vonis, 2 bebas, 1 nunggu vonis gitu. Ini kan tidak memuaskan ataupun tidak berpihak kepada korban terutama. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian bagi FIFA tentunya juga masalah kanjuruhan ini, keadilan gitu. Pengusulan tuntasnya seperti apa, ini juga harus
diperhatikan. Nah ini yang faktor-faktor ini PSSI terbuka, jangan terlalu banyak main drama gitu kan. Jadinya kita tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Dari Pak Esra, silakan Pak. Ya, kasus peristiwa gagalnya kita menjadi Piala Dunia U20 itu harus menjadi evaluasi semua para masyarakat maupun pemerintah maupun pemangku yang berkaitan dengan sepak bola nasional. Kita harus berpikir sekarang, bener nggak sih kita selama ini mikirin bola itu benar-benar untuk bola, kemajuan sepak bola? Apa jangan-jangan kita mikirin bola hanya untuk mengkomodifikasi supporternya supaya banyak nonton di stadion, atau membeli pemainnya agar manajemen klubnya mendapat untung besar, atau juga menyelenggarakan FIFA Piala Dunia baik yang U20 maupun nanti yang senior dan sebagainya itu hanya sebagai untuk cari cuan. Kita harus belajar sekarang dari kejadian ini. Kalau memang kita benar-benar misalnya punya semangat memajukan sepak bola, punya semangat ingin menjadikan sepak bola sebagai ikon Indonesia ke dunia, maka kita harus memanajemenkan atau melakukan tindakan-tindakan implementasi nyata ke persepak bolaan nasional, baik itu kepada klubnya, baik itu kepada sporternya, ya, dan juga kepada lainnya. Karena sejauh ini dari piala yang kasus ini kita lihat juga, itu kita tuh paling jago dalam membuat strategi nge-branding klub, nge-branding sepak bola tuh paling jago, sehingga orang hadir ke stadion makin ramai. Itu jago, tetapi mengimplementasikannya, mengkomunikasikannya kepada seluruh stakeholder itu gagal. Nah, kita U20 membelajakan itu. Kurang apa kita membranding persiapan kita? Kurang apa itu logo dan semuanya, musik semua. Bahkan kita event di Piala Dunia besok ini U20 kalau jadi itu adalah yang pertama kali ada opening dan closing ceremony. Itu pertama kali di dunia. Bagaimana selebrasi itu luar biasa. Branding, marketing, strateginya jago. Tapi implementasinya dan keterbukaannya kepada publik, penyampaian pesannya itu masih kurang. Dan itu kayaknya harus diperkuat dengan implementasi di manajemen dan lainnya. Saya rasa itu. Pak Brian? Ya, kalau dari saya, janganlah menganggap sepak bola itu hanya dilihat dari sisi politisnya. Kenapa? Sepak bola itu memang tidak bisa lepas dari politik, tapi jangan selalu sepak bola itu dijadikan kendaraan berpolitik. Kita bisa lihat ketua-ketua PSSI sebelumnya, semuanya menggunakan itu hanya batu loncatan jadi politik. Pak Edi Rahmayadi, lalu ini nanti Pak Iwan Bule, Pak Erick Thohir. Janganlah menjadikan suatu PSSI itu, oh saya cuma jadi ini, batu loncatan aja, cari nama, batu loncatan cari nama. Dikelola juga dong dengan baik sepak bola ini. Kita tidak masalah ini Bapak mau naik ke menjadi PSSI 1 hanya supaya bisa cari nama. Tapi dengan dalam proses pencarian nama itu dikembangkan juga sepak bola ini agar publik pun bisa melihat, oh ada masa depan ya sepak bola kita. Jangan hanya diobok-obok PSSI itu cuma jadi drama aja. Mau dibawa kemana sepak bola kita? Sudah kemarin disampaikan oleh FIFA, jangan dibuat untuk konser. Ada Blackpink di sana. Walaupun saya tidak ada untuk, oh kok nggak boleh dong ada konser K-pop, karena di sana pasti sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Mereka pasti sudah melakukan kontak terlebih dahulu. Kan U20 ini udah dari jauh-jauh. Kenapa nggak dikunci, dibayar? Supaya ini tuh tidak dipakai. Kalau memang ternyata dari Blackpink bisa masuk, berarti kan ada kekosongan di sini. Kemana kuncinya? Kunci penyewaan itu kan ya dari pembayaran. Kemana ini? Kan udah perintah FIFA, disampaikan dari jauh-jauh hari. Kalau disampaikan Blackpink mereka udah booking itu dari 1 tahun lalu, U20 ini udah jauh lebih lama daripada 1 tahun lalu. 19. Yang seharusnya bahkan bukan 2023, udah jauh di belakang.
Harusnya udah dikunci loh oleh PSSI. Kemana ini? Untuk infrastruktur juga banyak klub-klub kita yang tidak punya stadium. Persija aja sekarang masih musafir. Bogota ya. Mainnya di Bekasi. Bekasi. Di GBK juga bukan lapangan dia. Yang diharapkan JIS aja untuk di lapangan Persija aja sampai sekarang kita nggak tahu. Banyak permasalahan di stadiumnya. Itu bikin stadium apa nggak dicek dulu peraturannya? Itu kan juga pertanyaan juga buat kita. Jadi kalau kita mengharapkan sepak bola Indonesia untuk maju, ya mari sama-sama kita bangun dengan semangat. Saya mau memajukan sepak bola Indonesia. Apapun itu alasan di belakangnya, tapi mari kita majukan dulu ini. Kalau bahkan ini pun kendaraan kita, ya masa kita nggak mau upgrade kendaraan kita ini dari dulu angkot aja. Ya bikin lah ini kendaraan ini jadi Mercy atau jadi mobil super, jadi sport car. Supaya enak juga kendaraannya. Mari kita sama-sama kita kembangkan. Baik itu dari stakeholder pengurus sepak bola di PSSI, dari klub, supporter, akademisi, dari bawah hingga ke atas. Mari kita sama-sama kita bawa sepak bola kita ini untuk maju. Sesuatu dari satu ya. Yang disesalkan nggak ada Piala Dunia ini, kan nggak ada Israel ya, nggak ada Gal Gadot kesini. Malah bisa jadi Wonder Woman ya. Kalau Gal Gadot mungkin diterima. Iya. Ya begitulah Sobat Uta, diskusi kita hari ini dengan orang-orang yang hebat di sini. Harapan kita semua sama bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari gagalnya terselenggaranya Piala Dunia U20, dan tentunya dengan gagalnya Piala Dunia tersebut banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh PSSI, oleh pemerintah dan semua stakeholder yang berkepentingan di industri sepak bola Indonesia. Ya semoga kita semua bisa sama-sama terus meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tentunya salah satunya dengan Uta Bicara ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi kita dalam mendukung terus kemajuan sepak bola Indonesia. Mungkin itu saja hari ini. Selamat sore, sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat sore semuanya. Dadah.